seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar seolah-olah menjadi korban? RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Apakah dapat disetujui? Mestinya adalah yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit mau buka warung kelontong aja enggak. Sekali lagi, jalan keluarnya bukan bisnis. Karena kan masing-masing itu punya porsinya masing-masing. Kita ingin militer yang profesional, militer yang fokus dalam bidang pertahanan. Kalau misalkan nih berbisnis tapi kemudian pegang senjata gitu loh, siapakah yang bisa menjamin gitu bahwa kewenangan yang cukup besar ini tidak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat gitu di dalamnya? Kelompok sipil menilai itu revisi UU-nya bermasalah. Coba ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam. Selamat malam saudara, saya Friska Clarissa, malam ini menggantikan Rosiana Silalahi. Revisi Undang-Undang TNI atas inisiatif DPR RI menuai kontroversi. Sejumlah pasal mendapat sorotan karena dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk kemunduran dan berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi. Kita akan bahas hal ini bersama Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI periode 2013 hingga 2015, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Selamat malam, Pak Muldoko. Malam. Terima kasih atas waktunya untuk Kompas TV. Ya. Bicara soal revisi Undang-Undang TNI ini, Pak, saat ini kan draft DIM-nya, daftar inventarisasi masalah, ada di tangan Menko Polhukam. Meskipun saat terakhir ditemui, Presiden Jokowi mengatakan tanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam, tapi sebenarnya publik ingin tahu lebih dalam. Bagaimana arahan Presiden Jokowi, sikap Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang ini, dan bagaimana pula terkait dengan porsi pelibatan publik dalam pembahasannya? Ya, karena ini inisiatif DPR ya, kita sifatnya lebih memperkuat ya apa yang sebenarnya diinginkan oleh DPR dalam revisi ini. Saya pikir fokusnya antara dua itu ya, yang pertama tentang perpanjangan masa pensiun dari 58 menjadi 60. Berikutnya yang kedua adalah jabatan-jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI. Sebenarnya jabatan sipil itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang 34 yang lalu ya. Hanya dalam perkembangannya ada beberapa jabatan yang secara existing itu sudah diduduki. Tetapi belum dimasukkan dalam undang-undang. Seperti BSSN, berikutnya ada BNPT dan juga apa itu Bakamla ya. Maka daripada nggak ada kepastian, ya itu sebaiknya nanti dimasukkan aja dalam undang-undang. Itu sebenarnya. Oke. Ya. Dan di situ porsinya publik dilibatkan juga dalam memberikan masukan revisi. Oh ya pastilah, gitu ini tradisi dari pembentukan undang-undang kan begitu. Bahkan kita di dalam mengakselerasi undang-undang PKS kemarin, saya sangat berterima kasih kepada seluruh unsur CSO ya. Begitu aktif kita konsinyering di hotel ya. Wah, mereka sangat aktif memberikan masukan-masukan. Ada hal-hal yang namanya itu substansi yang sangat-sangat bermakna di dalam mewarnai sebuah undang-undang. Itu kita datang dari masyarakat sipil gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, dalam proses ini masih ada kesempatan masyarakat untuk melihat dengan baik. Tapi sebenarnya apa sih yang diributkan? Coba apa yang diributkan? Ada beberapa poin Pak. Kita akan bahas satu persatu pasal-pasalnya. Makanya saya tanya langsung ke Pak Muldoko sebagai mantan Panglima TNI yang pasti paham betul. Nah, bicara soal ini Pak, sebagai mantan Panglima TNI, bagaimana Pak Muldoko melihat urgensi dari revisi Undang-Undang TNI? Saya pikir ini semakin memberikan kepastian gitu, ya, batasannya jelas,
berikutnya kalau TNI ditempatkan pada posisi yang mana yang jelas. Ya. Tuh. Nah, sekarang ada TNI sudah menduduki di situ, belum ada undang-undangnya, kan nggak jelas itu. Nah, kenapa nggak sekalian ada kesempatan direvisi, ya direvisi, duduknya pasti jelas gitu, sehingga nggak menjadi perdebatan. Berikutnya tentang bisnis TNI, apa sih yang diributkan? Gitu. Oh, apa itu pasal 30 ada kalimat yang menyatakan TNI dilarang berbisnis, dihilangkan. Ya, kalau dihilangkan emang merubah substansi? Nggak ada yang berubah substansi. Pertanyaannya, di mana Bapak menjamin itu? Baca dengan baik. Itu definisi dari prajurit profesional. Prajurit profesional adalah prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi persenjataannya dengan baik. Berikutnya tidak melakukan politik praktis, tidak berbisnis. Berikutnya dijamin kesejahteraannya. Ini kan sudah lengkap itu definisi itu. Tetapi karena dulu mungkin yang membuat terlalu semangat, berlebihan semangatnya, tambah lagi lah di pasal 30. TNI dilarang politik praktis, dilarang berbisnis, dilarang. Ini kan terlalu semangat dulu kan begitu kira-kira. Itulah gitu. Nah, kita sekarang itu dilihat kembali, berpikir aja yang jernih lah, jangan berpikir berlebihan. Karena TNI juga nggak berlebihan kok gitu. Nah, termasuk tadi yang soal pasal 39C yang larangan berbisnis, yang ada usulan agar pasal ini dicabut. Terakhir saat diwawancara media, Pak Muldoko bilang bahwa secara pribadi saya tidak setuju TNI boleh berbisnis. Nanti gimana urusan kerjaannya, TNI profesional, jangan bergeser dari itu, nggak ada lagi yang bergeser dari itu. Kalau dari statement Pak Muldoko yang terakhir itu, yang tidak boleh bisnisnya dalam konteks apa Pak Mul? Ya sebenarnya begini ya, definisi prajurit itu kan jelas tuh, ya. Berikutnya, kalau keluarganya, istrinya, anaknya mau berbisnis, ya jangan dibilangin dia itu prajurit dong. Kalau istrinya katanya Pak Kasat buka warung, maksudnya nggak boleh. Lah ya ada istrinya yang buka warung. Siapa yang larang kan nggak boleh dilarang, haknya orang kok ya, gitu. Tapi menurut saya begini ya, kalau dulu ya, persoalan profesionalisme adalah sebuah tekanan dari luar. Masyarakat Indonesia menekan TNI agar menjadi prajurit profesional, menghilangkan ini, itu, dan seterusnya, menghilangkan dui fungsi lah, menghilangkan bisnis, menghilangkan politik praktis, dan seterusnya. Sekarang ini saya ingin menegaskan bahwa profesionalisme itu justru keinginan TNI. Jadikan kami menjadi prajurit profesional. Sesuai dengan definisi tadi, resikonya ya, lengkapi persenjataannya dengan baik, latih mereka dengan baik dengan anggaran yang cukup. Berikutnya sekolahnya juga dibenahin dengan baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan kesejahteraannya. Ya. Gak usah masyarakat teriak-teriak prajuritnya sudah sejahtera, ngapain sih harus ngojek? Ya. Tapi kenyataannya sekarang kan masih ada prajurit yang ngojek. Ya. Pertanyaannya kenapa itu mereka melakukan itu? Bisa dibayangkan, prajurit-prajurit yang berdinas di administrasi, kecuali di satuan tempur nih ya, kok di batalion, brigade, dia sudah punya rumah. Rumahnya ada listriknya, ada airnya, ya, dan dia nggak bayar. Tetapi begitu dia berdinas di Mabes TNI, berdinas di Angkatan Darat, di markas besar itu, orang-orang administrasi nggak punya rumah dia, nggak punya jatah rumah, maka dia harus kos. Risikonya kos itu, nyewa rumah itu, bayar tiap bulan. Berikutnya harus bayar listrik, bayar air, berikutnya harus transportasi. Apa yang terjadi? Karena negara memang belum bisa menyiapkan itu. Ya mereka akhirnya mencari pekerjaan di luar jam kerja. Ya. Yang salah siapa? Prajuritnya kah? Apakah negara yang salah? Itu yang harus dipikirkan oleh semua dari kita.
Ya, ini kan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kasat Jenderal Maruli yang tadi kita dengarkan juga tayangannya. Ada yang ngojek begitu, terus juga yang diminta adalah dipertegas saja bagaimana aturannya supaya kita masih diperbolehkan, kalau tidak boleh pun kita nurut kok tentara ini. Artinya dalam praktiknya kan masih ada yang tadi kerjaan sampingan di luar gaji dari negara. Kalau usaha kecil seperti ini menambah penghasilan, artinya itu dibolehkan saja menurut Pak Muldoko. Ya, menurut saya yang harus dilihat dulu filosofi dari undang-undang perubahan undang-undang TNI adalah TNI dilarang berbisnis. Itu TNI tidak boleh menggunakan anggaran non budgeter dari kegiatan-kegiatan bisnis. Itu seperti apa dulu TNI punya firma, TNI punya yayasan dan seterusnya sebagai upaya untuk mengumpulkan uang ya untuk kebutuhan-kebutuhan TNI. Nah, itu ya nggak boleh, karena itu bisa terjadi penyelewengan, itu bisa terjadi untransparansi di situ dan seterusnya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau memang ada prajurit-prajurit yang kita gambarkan seperti tadi, ya ini sebuah realita, mari kita sikapi dengan bijaksana, begitu. Ya. Dan yang harus nanti diatur di undang-undang adalah agar jangan multitafsir, Pak. Karena bicara soal bahasa undang-undang ini kan harus clear begitu ya. Harus clean and clear. Karena itu bagaimana agar terminologi bisnis ini jelas do's and don'ts-nya. Exactly. Itu yang saya inginkan. Kita harus bisa mendefinisikan dengan pas tentang bisnis TNI itu seperti apa. Biar nanti itu menjadi debatable kan begitu ya. Maka kesempatan revisi inilah kesempatan untuk semuanya didudukkan pada porsinya dengan baik. Gitu. Secara pribadi saya kemarin katakan nggak setuju saya ada prajurit TNI berbisnis. Kalau nanti prajurit TNI berbisnis kan repot nanti semuanya berpikirnya aneh-aneh, nggak boleh. TNI berpikirnya satu tugas pokok, nggak ada yang lain, tetapi dengan syarat tadi. Segera dilengkapi semua kebutuhan-kebutuhan TNI dan kesejahteraannya. Terminologi yang pas menurut Bapak sebagai mantan Panglima TNI, bisnis yang tidak mengganggu tugas utama, ini kan yang penting, yang di sisi lain juga tidak sampai ada konflik kepentingan, buntutnya itu seperti apa yang itu? Ya seperti koperasi yang berjalan di TNI itu masih oke, karena keanggotaannya mereka sendiri, berikutnya dikelola oleh mereka sendiri, dan konsumennya juga mereka sendiri, ini masih boleh. Itu saya pikir ada koperasi juga ada undang-undangnya gitu. Itu juga sangat bagus gitu ya. Dan itu bisa terbuka dikendalikan oleh komandannya dan seterusnya. Sepanjang untuk membantu kebutuhan prajurit ya harus jalankan. Ini bagian tugas pokoknya Panglima itu ada 2, Mbak. Nggak banyak itu. Tugas komandan itu hanya 2. Satu itu menyiapkan satuannya agar siap tempur. Yang kedua, menjaga, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan. Udah cukup 2 itu. Gitu. Persoalannya, yang satu bisa ya, walaupun dengan segala keterbatasan alutsista yang kita miliki, masih bisa kita semangat kita untuk menyiapkan prajurit untuk siap tempur. Tapi pada sisi yang lain, Mbak. Yang kedua ini soal kesejahteraan itu, Pak. Komandan aja bokeh, apalagi bikin anak buahnya sejahtera gitu ya. Nah ini jadi untuk problem kesejahteraan ini kan jadi sebenarnya jadi core problemnya, Pak. Jadi core problemnya, jadi masalah utamanya yang harus dituntaskan. Apa yang jadi kendala sejauh ini soal kesejahteraan prajurit dari sisi negara? Ya saya pikir ya persoalan anggaran kan. Kita berpikir mengelola negara kan bukan hanya mengelola TNI. Kan ada berbagai kementerian yang masing-masing juga punya prioritas. Sedangkan negara juga mengelola anggarannya ya segitu kan, mesti dibagi dengan baik kan begitu. Maka porsi untuk tentara itu juga akhirnya belum bisa memenuhi seperti apa yang diharapkan oleh para pimpinan TNI. Dan kita para pimpinan TNI juga menyadari itu ya. Nggak bisa kita ego, wah TNI harus begini dan seterusnya, juga sulit karena akan mengganggu. Oh ini jalan rusak ya, harus diperbaiki, berarti anggaran di PUPR harus ditingkatkan. Kan begitu, jadi kita juga paham tentang itu. Tapi yang paling penting adalah nggak perlulah masyarakat terlalu ribut lah. Yang penting adalah berikan kepercayaan kepada tentara untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Percaya. Nggak ada lagi itu
tentara mau masuk ke dunia apa itu sosial politik, lewat pintu mana? Pintunya itu mana? Pintunya adalah undang-undang. Sepanjang undang-undangnya dikuji jebret, turunannya adalah doktrin. Ya. Doktrinnya dibenahin, mengikuti undang-undang. Siapa pemimpinnya, panglima waktu itu, keluar dari itu, tinggal dipecat saja, apa susahnya? Kayak umumnya saya panglima TNI waktu itu tidak netral, sikat saja dia, pecat aja. Apa yang susah? Tapi harus clear di undang-undangnya itu. Di undang-undangnya clear gitu ya, jelas. Tapi juga jangan TNI malah digunakan kanan kiri kan juga nggak boleh gitu. Oke, itu tadi masalah kesejahteraan, jadi harus dituntaskan, termasuk di undang-undangnya harus jelas terminologinya ya kalau untuk berbisnis tadi. Terminologi yang clear lah ya. Berikutnya soal yang juga dibahas di revisi Undang-Undang TNI ini, Pak Muldoko, adalah apakah memang revisi Undang-Undang TNI ini mencerminkan keinginan agar perwira TNI bisa seperti Polri yang bisa ditempatkan di jabatan manapun? Saya masih bersama dengan Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI periode 2013-2015, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, yang juga jadi sorotan di revisi Undang-Undang TNI adalah usulan perubahan usia pensiun prajurit, jadi 60 hingga 65 tahun, padahal sebelumnya 58 hingga 60 tahun. Sebenarnya menurut Pak Muldoko, apakah memang usia pensiun prajurit TNI ini urgen untuk diperpanjang dan kenapa? Ya, ada beberapa pertimbangan ya. Satu, kita juga mengenal usia harapan hidup masyarakat Indonesia ya, yang semakin baik ya. Berikutnya tingkat gizi masyarakat kita yang semakin baik, sehingga memang kelihatan kan. Kalau dulu saya punya, waktu zaman saya dulu tahun 80-an ya, punya prajurit usia 48 itu udah goyang-goyang begitu ya. Nah sekarang prajurit saya usia 54 masih gagah, masih kuat gitu ya. Nah, ini juga sebuah pertimbangan. Berikutnya yang kedua, bahwa ini akan mempengaruhi rekrutmen ya. Itu sehingga nanti akan bisa ada penghematan. Karena usia yang tadinya harus in-out-nya cepat, tapi sekarang dengan extension ini menjadi berkurang. Sehingga ini juga mempengaruhi biaya untuk rekrutmen, untuk pembiayaan. Berikutnya semakin matang ya, semakin matang juga semakin baik dalam pembinaan organisasi. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Pertanyaannya, mempengaruhi regenerasi enggak? Ya. Atau mempengaruhi beban anggaran juga? Enggak, kalau beban anggaran saya pastikan enggak ya, karena tadi itu justru semakin berkurang. Karena harusnya keluar, tapi ada bertahan 2 tahun lagi ya, berarti ada penghematan untuk rekrutmen ya. Kalau untuk regenerasi? Nah, ini pasti ada geronjalan ya, ada apa ya? Hambatan. Namanya, Hambatan? Ya, bukan hambatan, ada geranjelan sedikit itu lah. Kalau kita jalan itu ada goyangan-goyangan sedikit lah. Itu pasti ada. Karena ada liting-liting nanti yang harus ada, kalau saya katakan korban sih agak nggak enak gitu. Ada liting-liting tertentu yang merasakan kondisi yang nggak enak begitu. Karena harusnya sudah menduduki itu tapi tertahan begitu. Tapi kan kita juga pernah mengalami situasi itu beberapa tahun yang lalu ya, dari 56 ke 58. Jadi menurut saya sih kita sudah punya pengalaman. Sekarang bagaimana mengelola, yang penting adalah tadi itu piramid ya, pembinaan personil yang piramid itu. Jangan sampai pembinaan personil yang kotak. Itu nanti akan menyulitkan. Piramid itu betul-betul di tingkat pertama sekian, tingkat bintaranya sekian, tingkat perwira menyusut, akhirnya paling di atas itu strukturnya jadi tertata dengan baik. Itu yang penting
ditata dengan baik, diantisipasi dengan baik, sehingga mitigasi itu akan menghasilkan goncangannya menjadi semakin kecil begitu. Goncangan ini akan berpengaruh pada soliditas di internal TNI tidak? Enggak, hanya pasti berpengaruh kepada perasaan itu ya. Kan begitu. Ya, harus jujur bahwa saya pernah mengalami itu, perasaan pura-pura kita harusnya gua dapat nih, tapi karena situasi bisa-bisa menjadi meleset dan seterusnya. Ya itu risiko lah, risiko dari sebuah perubahan. Apakah solusinya jadi ditempatkan di jabatan sipil ini kan enggak cukup. Jabatan sipil berapa sih? Ya kan nggak banyak gitu. Kalau kita lihat beberapa kementerian ya. Gitu. Jadi nggak juga terlalu banyak. Bukan itu. Tapi ini untuk kepentingan jauh lebih penting dari sebuah kajian ya. Nah, soal perpanjangan usia ini, Pak Muldoko, apa solusinya agar kalau kita lihat dari datanya misalnya, setiap tahun ada penambahan jumlah perwira TNI. Misalnya di 2018-2019 ada sekitar 470 perwira yang kondisinya tanpa jabatan. Nah, ini bagaimana solusinya soal yang tadi? Ya, waktu saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat, saya juga melihat ada sejumlah perwira yang menempati lantai 8. Itu terkenal di lantai 8 itu. Lantai 8 itu isinya para perwira yang satu habis sekolah, perwira yang punya persoalan, berikutnya perwira yang sudah mendekati masa pensiun gitu. Sehingga memang lantai 8 lantai yang tidak enak begitu. Maka saya sering kunjungin waktu itu untuk membesarkan hati mereka. Saya pernah berpikir begini, para perwira sekalian, saya tidak bisa memberikan sesuatu kepada kalian, tapi saya ingin membekali kalian nanti suatu saat kalian akan pensiun, kalian siap dengan apa yang saya siapkan. Nah, untuk itu waktu itu saya bekerja sama dengan Menteri BUMN ya. Pak Menteri, tolonglah ini kondisi perwira saya seperti ini, dia nanti kalau pensiun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha, untuk menjadi businessman, untuk memahami bagaimana manajemen dalam dunia bisnis itu seperti apa. Terus gimana Pak Muldoko? Bisa nggak Pak Menteri? Tolong anak-anak kami ini, para perwira kami itu diselenggarakan sekolah manajemen bagi mereka, sekolah praktikal ya. Nah, alhamdulillah waktu itu kita bisa jalankan itu ya. Kita bisa jalankan beberapa gelombang begitu. Nah, yang penting adalah bagaimana pimpinan TNI memikirkan mereka dengan baik. Kalau mereka-mereka yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan di track mereka, maka harus dicarikan solusi. Ada second track agar mereka itu nanti tidak terjadi shock, tidak terjadi kejutan. Begitu sudah masa pensiunnya dilewati, maka pensiun akan dijalankan dengan baik karena ada alternatif. Itu. Kalau tadi Pak Muldoko bilang alternatifnya bukan dengan mengisi jabatan sipil, itu bukan jalan yang satu, bukan alasan. Bukan alasan itu. Tapi kalau bicara soal kita lihat dalam perbandingan payung undang-undangnya, kalau Polri, anggota Polri aktif kan bisa mengisi jabatan. Apakah hal ini juga yang mendorong sehingga perwira TNI ingin diberikan keistimewaan yang sama juga lewat revisi undang-undang TNI untuk mengisi jabatan sipil ini, Pak Muldoko? Saya pikir yang pertama pertimbangannya adalah jabatan-jabatan yang masih ada berkaitan. Terus yang kedua adalah atas pertimbangan presiden. Ya. Presiden akan mempertimbangkan pada jabatan kritikal mana yang perlu kehadiran TNI di situ. Tuh, jadi akan dilihat, karena itu pun juga akan dilihat efektivitasnya dan akan dievaluasi pastinya. Jadi menurut saya kita sikapi situasi itu dengan baik, dengan hati jernih, bahwa pada prinsipnya TNI itu menerima, TNI itu sangat menerima, ya, tidak banyak menuntut gitu. Tetapi kalau diberikan jabatan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab, ya akan dijalankan dengan baik. Nah, disinilah peran masyarakat untuk bisa memberikan masukan. Oh ini kurang ini dan seterusnya, pasti kita terima. Begitu. Bagaimana agar tidak rancu terhadap tugas utamanya, yakni alat pertahanan negara?
tidak fokus dengan hal lainnya seperti tadi, misalnya jabatan di kementerian, lembaga, atau jabatan sipil lain, Pak? Menurut saya juga tidak ya. Saya justru hidup saya semakin lengkap leadership saya. Saya dalam 2 tahun ya, saya 3 kali menjadi panglima. Panglima divisi, Panglima Kodam Tanjung Pura, 4 bulan, berikutnya Panglima Siliwangi 10 bulan. Setelah itu diberi jabatan Wakil Gubernur Lemhanas. Kaget juga waktu itu. Wah, mestinya saya Panglima Kostrad dong. Karena saya Panglima divisi kan. Tapi setelah saya masuk di situ, saya belajar dengan baik, memahami bagaimana masyarakat sipil berpikir, memahami bagaimana apa yang dia inginkan, dan seterusnya. Akhirnya justru saya lihat saya semakin matang leadership saya, karena lingkungan saya yang berbeda. Begitu saya menjadi Panglima TNI, saya pikir fleksibilitas saya ada, ketegasan saya nggak berkurang. Nah itu. Jadi karena apa? Karena yang ditempatkan ini adalah perwira-perwira pada jabatan yang sudah harus memahami perpolitikan, manajemen bernegara. Gitu. Jadi kalau di TNI itu kan ada tahapan, Mbak ya. Pada saat kita Letnan 1 sampai dengan Kapten, itu teknis itu nggak boleh berpikir kemana-mana itu. Prajurit infanteri itu harus memahami 114 pekerjaannya, nggak boleh goyang itu. Saya orang infanteri harus tahu satu persatu. Berikutnya berpikir taktis. Berpikir taktis itu udah letkol sampai dengan komandan brigade, komandan batalion sampai dengan komandan brigade. Taktis, dia harus tahu itu bagaimana mengendalikan pasukan dalam bentuk taktis, bentuk satuan-satuan kecil. Nah, setelah dia panglima, dia mulai berpikir strategis. Karena mengoperasionalkan bagaimana operasi gabungan, bagaimana military campaign dijalankan, bagaimana mengenali center of gravity dan seterusnya. Tapi begitu seterusnya ke sana udah Lemhanas ya. Lemhanas sudah mulai berpikir bagaimana kita bernegara. Di TNI itu sangat diatur rigid seperti itu. Jadi begitu Mayor Jenderal ini ditaruh di kementerian sebagai salah satu dirjen, itu justru semakin matang dia. Itu. Bekal kepemimpinannya matang, kata Pak Muldoko. Tapi yang juga ada kritik dari masyarakat sipil, Pak Muldoko juga sudah mendapatkan pertanyaan ini. Tapi mumpung one on one, saya mau memperdalam lagi. Apakah ini berpotensi memunculkan duifungsi? Yang jelas tugas TNI di Kementerian Lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan Presiden. Yang ketiga, yang paling penting adalah berbeda dui fungsi ABRI pada waktu itu. Pada waktu itu, dui fungsi ABRI atau TNI memiliki fungsi 2, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik dan memiliki wakil di DPR. Saya masih bersama Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI 2013-2015, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, soal tadi hilangnya batasan kementerian lembaga yang jabatannya bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif, apakah ini wajar dikhawatirkan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil bisa memunculkan kembali duifungsi? Kalau tadi Pak Muldoko tegas bilang orang gitu ya. Nah, tapi apa penjelasannya? Kenapa tidak perlu khawatir? Iya, kita harus melihatnya begini. Beda banget tuh. Ini untuk kepentingan bagaimana mengakselerasi di pemerintahan, karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan kan kenapa ada pelibatan TNI di situ begitu. Dan atas kebijakan Presiden. Kalau fungsi sosial politik itu jauh berbeda. Contohnya begini nih. Dulu kita menyandang 2 tugas. Satu tugas pertahanan, yang kedua tugas sosial politik kan gitu. Nah, waktu itu saya sempat merasakan.
Dan itu bikin kita bingung juga waktu itu. Kenapa, Pak? Ada pimpinan kita yang pakai seragamnya bukan seragam tentara, gitu kan. Saya harus jujur mengatakan ini pengalaman masa lalu. Sehingga prajurit yang di bawah bingung, ini apa, kemana, dan seterusnya. Nah, saya pikir situasi itu tidak akan terjadi. Ya. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat, nggak usah khawatir. Terus pertanyaan berikutnya, kok bisa Pak Mul? Pintunya itu lewat mana sekarang itu? Orang mau menjalankan tugas kan ada pintunya. Ya. Nggak ada, tertutup pintunya. Undang-undangnya itu ada pintu. Tapi kalau undang-undangnya umumnya membuka pintu, ya bisa terjadi. Tuh. Tapi undang-undangnya menurut saya nggak ada pintunya. Gitu. Sehingga penjabaran tupoksinya juga nggak akan ada. Artinya pintu jabatan kementerian lembaga itu berbeda dengan struktur sosial politik yang dimaksudkan waktu dui fungsi saat itu? Beda banget. Jangan, nggak ada kaitannya itu. Berbeda sekali antara apa yang diributkan tentang jabatan yang diberikan kepada TNI di sektor-sektor sipil, sebagian itu nggak ada sama sekali kaitannya sama dunia tugas sosial politik. Karena dulu itu betul-betul kami diberi tugas secara permanen, satu, laksanakan tugas pertahanan, yang kedua, laksanakan tugas sosial politik. Itu tugas dari ujung ke ujung, Mbak, dari Panglima TNI sampai ke Babinsa. Nah sekarang enggak. Sekarang tugas-tugas di pemerintahan sipil itu hanya beberapa perwira yang menjalankan. Dan itu ada menterinya, begitu. Kalau dia dari Dirjen anak-anak ya bisa dilaporkan kepada presiden, berarti nggak beres nih. Nah, gitu. Tidak mungkin juga disisipkan kepentingan sosial politik dalam jabatan. Oh, tidak mungkin, tidak bisa, nggak bisa. Kalau dia menjalankan bendera tertentu ya kan mudah sekali dikoreksi. Sama dirjen-dirjen sekarang, kalau dia anak-anak kan mudah sekali untuk dikoreksi. Siapapun bisa melihat begitu. Pengawasannya, koreksinya jauh lebih mudah kalau dengan revisi undang-undang ini. Ya, saya pikir semua dari kita bisa melihat dengan baik kok. Ini bekerja dengan benar atau tidak kan ketahuan sekarang ini, gitu loh. Jadi menurut saya sangat jauh berbeda antara penempatan TNI di sebagian jabatan di kementerian dengan sosial politik. Karena sosial politik itu sudah tugas yang melekat mulai dari Panglima TNI sampai dengan prajurit paling bawah. Sedangkan ini tugas-tugas itu dijalankan oleh beberapa perwira di kementerian. Kan nggak semua kementerian kok. Gitu. Jadi dipastikan dikunci pintu untuk sosial politik. Yang penting undang-undangnya, kunci undang-undangnya, jebret. Nah, soal perluasan berikutnya Pak, di pasal 7 ayat 2 dan 3 itu ada usulan perluasan dan penambahan jenis operasi militer selain perang atau MSP. Di situ dari 14 jenis jadi 19 jenis. Nah, bagaimana agar aturan ini tidak tumpang tindih antara TNI dan Polri? Saya pikir di dalam 14 MSP itu operasi militer selain perang atau military operation other than war itu ditegaskan ada peran-peran TNI dalam konteks mengatasi terorisme. Nggak bentrok juga, nggak ada masalah. Hanya pertanyaannya, kapan TNI mengambil peran di sektor itu? Apabila menurut saya, pandangan saya adalah apabila di high intensity konfliknya itu sudah berjalan. Kalau kita melihat spektrum, karena ada low intensity konflik, ada medium intensity konflik dan high intensity. Begitu high intensity konfliknya nggak bisa diatasi Polri, nah di situ TNI ambil peran untuk mengatasi terorisme. Sama juga pada tugas-tugas yang lain seperti itu. Dan bisa dikoordinasikan dengan baik di lapangan. Ya. Termasuk di pasal 8 misalnya ada yang mengatur soal penegakan hukum dan menjaga keamanan darat. Nah ini pada praktiknya seperti apa penegakan hukum dari sisi TNI? Karena kalau memang penegakan hukum dan proses peradilan itu spektrumnya berbeda. Tapi pun TNI kan berada di bawah sistem peradilan militer. Gitu. Nah, jikalau berhadapan dengan sipil itu seperti apa yang ada di bayangan? Contoh ada prajurit kita bertugas di perbatasan nih, ya kan? Begitu ada penyelundupan narkotika,
tangkap dulu. Itulah penegakan hukum. Karena melanggar cross border dengan membawa ilegal, barang ilegal. Bawa senjata, tangkap dulu. Urusan belakangan, serahin kepada kepolisian. Proses peradilan berjalan. Itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Tuh. Di lapangan tidak akan ada gesekan misalnya Pak antara TNI, Polri, siapa yang berwenang ini? Pada tugas-tugas tertentu enggak, karena tugas border itu ada urusan TNI. Gitu. Jadi berikutnya juga Angkatan Laut yang sedang berada di CTE ke sana. Begitu ngeliat ada kegiatan-kegiatan ilegal, tangkap. Gitu. Jangan menunggu polisi datang, kan repot nanti. Malingnya depan mata kita kok. Nah, gitu loh. Itu sih lebih ke arah situ. Ada sehingga TNI kalau nangkep orang itu nggak ragu-ragu. Dan implementasinya juga harus matang di lapangan agar tidak ada tumpang tindih atau ada dasarnya, bukan ngawur-ngawuran juga kan. Kan gitu. Ada juga yang jadi sorotan Pak di revisi Undang-Undang TNI soal Wakil Panglima TNI. Nah, ini sebenarnya seperti apa pada praktiknya yang sudah juga ada perpresnya, diusulkan juga dari zaman Pak Muldoko. Masih bersama kami Panglima TNI 2013-2015, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pak Muldoko, kalau di draft revisi Undang-Undang TNI di pasal 13 ayat 3 ini kan menyebutkan bahwa adanya jabatan Wakil Panglima TNI untuk mendampingi Panglima TNI. Kan usulan ini sebenarnya sudah ada sejak Pak Muldoko bahkan menjabat sebagai Panglima, di Perpres juga sudah diteken oleh Pak Jokowi nomor 66 tahun 2019. Tapi sampai sekarang memang belum ada yang mengisi posisi Wakil Panglima. Dengan adanya lagi di poin di revisi Undang-Undang TNI, sebenarnya urgensinya seperti apa Pak Muldoko? Ya sebenarnya Wakil Panglima TNI pernah terjadi waktu itu Pak Wiranto sebagai Panglima ya. Dan Wakil Panglimanya diisi ya. Begitu saya Panglima TNI, saya merasa jabatan ini perlu diisi ya. Karena apa? Kalau Panglima keluar waktu saya pernah ke Libanon mengecek pasukan saya di sana, maka ada kekosongan gitu. Sedangkan strukturnya di Panglima itu ada Kasum. Kasum itu koordinator staf, dia tidak punya garis komando, tidak punya tongkat komando untuk mengendalikan. Maka saya harus menunjuk salah satu kepala staf angkatan menjadi Panglima itu. Nah, padahal Panglima akan sering ngecek daerah-daerah operasi ya. Karena memang tugas Panglima itu ngecek daerah operasi. Maka kekosongan-kekosongan ini nggak boleh terjadi. Even itu one day, satu hari. Harus ada komandonya. Bedanya kepala staf dengan wakil. Kalau wakil Panglima TNI itu begitu Panglimanya pergi, dia sudah langsung. Nggak perlu surat perintah lagi. Dia sudah take position sebagai pengendali. Gitu. Tapi kalau sekarang, walaupun sudah ada perpresnya, belum ada Wakil Panglima TNI, itu apa Pak? Dari perjalanan 2019 dari sekarang? Ya, saya pikir memang ada sebuah kepastian kalau itu dinyatakan lebih tersurat dalam undang-undang akan semakin baik ya. Akan semakin menjamin kepastian ke depan begitu. Jadi tidak mudah untuk dirubah dan itu bisa dijalankan karena ada undang-undang yang lebih tinggi begitu. Tapi dalam komandonya nanti dalam praktiknya tidak akan menimbulkan dualisme misalnya antara kepala staf tadi ataupun dengan panglimanya sendiri? Ya kita dari kecil sudah dilatih kok kita. Jadi komandan batalion ada wakil komandan batalion. Saya komandan brigade, wakil kepala staf saya itu leading senior saya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Begitu jadi Panglima, Kasdamnya juga senior biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Jadi nggak ada persoalan-persoalan itu karena kita memang sudah biasa dilatih untuk itu.
nggak masalah. Kalau tadi kan kita diskusi ini poin-poinnya sebenarnya harus dibahas dengan matang, Pak Muldoko, dari mulai jabatan, larangan berbisnis, juga sampai wakil Panglima TNI, juga soal apa saja kewenangan fungsi TNI. Nah, ini kan sebenarnya materi-materi yang tidak bisa dikejar dalam waktu singkat, buru-buru, tergesa-gesa. Dengan sisa masa waktu DPR bekerja, sekarang masih reses, baru nanti pertengahan Agustus, apakah cukup menurut Pak Muldoko untuk mengejar ini? Saya pikir ini kan revisi pada hal-hal yang tertentu ya. Walaupun ada kritisan dari masyarakat, justru saya senang ya, itu nanti masukan-masukan itu segera saja, karena kita terbuka ya. KSP juga, apalagi KSP sangat terbuka, Menko Polhukam membuka diri untuk mendapatkan masukan dari publik, DPR juga melalui fraksi-fraksi masih punya kesempatan untuk menerima masukan. Jadi menurut saya ada kesempatan. Jangan ribut di media, tetapi tidak memberikan masukan secara substantif kepada orang-orang yang punya kompetensi untuk menyusun gitu. Jadi saya pikir ada kesempatan. Ada kritik juga, Pak Muldoko pasti mendengar sejumlah masyarakat sipil soal berbagai poin. Salah satunya misalnya imparsial memandang bahwa ada pasal perluasan jabatan sipil, juga pelibatan militer di luar sektor pertahanan ini sebagai langkah mundur reformasi dan bertentangan dengan demokrasi. Bagaimana menjaminkan bukan itu yang terjadi? Kita jangan buru-buru begitu, ya. Karena apa? Karena itu bukan kemauan TNI. Inilah kemauan negara. Ya. TNI berkontribusi untuk mengakselerasi pada sektor yang lain. Itu bukan kemauan TNI kok. Tetapi ini adalah bagaimana negara memikirkan pada sektor-sektor tertentu perlu kehadiran TNI untuk mengakselerasi. Itu. Jadi saya pikir kita memandangnya dengan baik-baik saja, ya. Jangan memandangnya dari sisi yang negatif. Ini untuk kepentingan nasional dan TNI siap menjalankan tugas apapun bentuknya. Tuh. Dan kalau sekarang memang tadi kata Pak Muldoko boleh ada partisipasi publik, ini memang inisiatif DPR, tapi kan bolanya masih di pemerintah karena draft DIM-nya masih ada di Menko Polhukam. Nah, apakah dengan masukan-masukan publik, kritik publik, apa yang kira-kira harus diperbaiki kalau dari sisi kelompok masyarakat ini bisa diakomodasi dalam proses ini, Pak Muldoko? Ya, saya pikir sepanjang itu untuk perbaikan bangsa dan negara, untuk masyarakat, kita mesti memikirkan itu. Dan pemerintah sangat hati-hati. Ya, selalu mempertimbangkan berbagai masukan itu. Dan bagaimana yang ada di pandangannya Pak Muldoko sebagai mantan Panglima TNI? Artinya revisi Undang-Undang TNI ini outputnya harus profesionalitasnya TNI, itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus tercermin dalam undang-undang. Apa sebenarnya masukan kalau dari sisi Pak Muldoko yang semestinya diakomodasi dalam revisi undang-undang ini? Ya, saya pikir satu tadi ada sebuah definisi yang tegas ya tentang bisnis tadi. Berikutnya yang kedua juga ada kesejahteraannya. Kesejahteraan TNI itu dipikirkan bukan sekedar gaji, jangan. Tapi bagaimana kesehatannya. Ya. Bayangkan kalau prajurit TNI bertempur di sebuah wilayah karena pelayanan medisnya yang tidak baik, akhirnya meninggal. Kita menyedihkan begitu. Nah, ini harus betul-betul dipikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kesiapan-kesiapan di sektor kesehatan. Berikutnya juga bagaimana perumahan. Bagaimana nggak sedih suaminya berangkat ke daerah operasi, istrinya harus menderita karena atapnya bocor. Ini kan juga harus dipikirkan. Sehingga prajurit yang berangkat ke daerah operasi itu gagah. Nggak ada lagi berpikir tentang garis belakang. Semuanya bisa diselesaikan di depan gitu. Karena apa? Ada anggarannya yang baik untuk perbaikan rumahnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini harus kita semuanya memikirkan gitu. Jangan TNI sudah serba menerima semua yang ada dari pemerintah, masih di seneni terus, jangan dong gitu.
Jangan. Kita mesti empati sama prajurit-prajurit kita yang kadang-kadang baru menikah, besok kamu berangkat ke daerah operasi, berangkat daerah operasi, tahu-tahu ada situasi yang tidak diinginkan, harus meninggalkan istrinya menjadi janda. Siapa yang mikirin? Nah, gitu. Kita harus berpikir jernih melihat TNI bahwa semua upaya-upaya pemerintah untuk TNI juga sudah cukup kuat. Upaya TNI untuk mengabdikan dirinya juga luar biasa, semangatnya sampai sekarang nggak berkurang. Tapi marilah kita berikan dukungan sepenuhnya kepada TNI. Gitu. Wajah TNI seperti apa yang diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini? Wajah TNI yang diharapkan adalah wajah TNI yang seperti gadis cantik. Ya, semua gadis cantik itu melirik, semua orang akan melirik gadis cantik. Maka semua orang harus tertarik dengan penampilan TNI yang performanya profesional, performanya betul-betul diharapkan oleh rakyatnya, performanya betul-betul disegani oleh musuh, ditakuti oleh musuh. Tapi dia juga menjadi sahabat yang baik bagi lingkungannya. Itu yang saya katakan waktu saya di fit and proper test di DPR. Saya akan menempatkan prajurit TNI sebagai gadis yang cantik. Semua orang meliriknya dengan baik. Gitu. Dan diharapkan ini tercermin nanti dari revisi undang-undang TNI, makanya harus matang betul digodok. Harus matang digodok dengan baik. Berikutnya partisipasi publik. Partisipasi publik harus dimunculkan dalam sebuah saran-saran yang meaningful, substansi, ya value-nya meaningful begitu, sehingga betul-betul itu bisa mewarnai dengan baik. Ya, dijaminkan untuk TNI dan jangan juga ada kekhawatiran nantinya eksesnya untuk masyarakat sipil dari produknya nanti. Iya. Pesan saya kepada masyarakat, wes loh, jangan berlebihan lah melihatnya. Enggak usah, jangan berlebihan ketakutannya. Enggak. Saya jamin. Dengan berbagai upaya para pimpinan di TNI untuk membangun culture TNI yang betul-betul diinginkan oleh rakyat. Saya yakin nggak akan terjadi aneh-aneh di TNI gitu ya. Makanya waktu saya jadi Panglima TNI adalah TNI itu bisa kuat karena rakyat gitu. Kita kalau revisi bersama rakyat TNI kuat. Nah itu. Jadi tanpa rakyat TNI nggak ada apa-apanya. Maka TNI tidak akan mencederai rakyatnya gitu. Ini yang harus dikawal prosesnya revisi Undang-Undang TNI. Terima kasih atas pandangannya Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI periode 2013-2015, Jenderal TNI. Semangatnya semangat Panglima ya. Masih semangat Panglima Pak Muldoko. Terima kasih banyak sudah hadir di Rosi. Terima kasih Anda saudara sudah menyaksikan Rosi. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam.